ذكره في الكتاب يتلى يا الله عليه صلى شلله وفي الرسالات يتحمل المعلى يا الله مجله مجله شلله يبلى الزمن والوصف ليس يبلى يا الله هيهات ما لا شلة والله ما حدا علاه ترجم يا الله كلا ولا شمشلة Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat melanjutkan kehidupan Islam. 4 sahabat berturut-turut menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai khalifah dalam urusan pemerintahan. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Mereka dikenal sebagai Al-Khulafa'ur Rasyidin, yang artinya para khalifah yang lurus dan berada di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana masa pemerintahan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, masa pemerintahan Al-Khulafa'ur Rasyidin ini merupakan masa penerapan Islam secara sempurna dan menjadi teladan bagi siapa saja yang mendambakan pemerintahan Islam yang berdasarkan petunjuk Allah. Abu Bakar radhiyallahu an dibaiat menjadi khalifah pada hari Selasa, tanggal 13 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah, yakni 1 hari setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat berijma, bersepakat tentang wajibnya bersegera membaiat seorang kepala negara, seorang khalifah, ketika tidak ada kepala negara Islam di tengah-tengah kaum muslimin. Keesokan harinya, di Masjid Nabawi, Abu Bakar dibaiat dengan baiat taat oleh kaum muslimin sebagai khalifah. Sebagai institusi pelaksana dan penerap syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala membebani daulah khilafah Islamiyah untuk mengemban risalah Islam ke seluruh dunia. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Yang artinya, dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata bagi Allah. Quran surat Al-Anfal ayat 39. Nah, fitnah dalam ayat ini maksudnya adalah kemusyrikan atau segala bencana dan gangguan kepada agama Islam dan kaum muslimin. Dalam rangka mengemban risalah Islam inilah kemudian dilakukan pembebasan wilayah oleh daulah khilafah Islamiyah. Pada tahun 11 Hijriah, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an meneruskan pengiriman tentara Usamah bin Zaid yang pernah disiapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat ke Syam. Pasukan Islam bertempur melawan pasukan Romawi dan memenangkan pertempuran. Tatkala kabar wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
telah tersebar luas ke seluruh wilayah Daulah Khilafah Islamiyah. Banyak golongan Arab yang murtad dari Islam dan tidak mau membayar zakat. Khalifah Abu Bakar memutuskan untuk menyerang orang murtad yang tidak mau membayar zakat dan berhasil meyakinkan banyak sahabat yang pada awalnya tidak setuju dengan penyerangan tersebut, seperti Umar bin Khattab. Pada bulan Jumadil Akhir 11 Hijriah, Abu Bakar radhiyallahu an mengutus Khalid dan memerintahkannya untuk memerangi orang-orang yang murtad dan tidak mau membayar zakat. Pada akhir tahun 11 Hijriah, Khalid bin Walid melanjutkan ekspedisinya ke Yamamah untuk memerangi Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi. Pada tahun 12 Hijriah, Abu Bakar radhiyallahu an juga mengutus Ikrimah bin Abi Jahal ke Amman yang penduduknya murtad. Pada perang Yamamah, banyak para qurra, para penghafal Al-Quran yang mati syahid. Atas usulan Umar bin Khattab radhiyallahu an yang khawatir akan hilangnya sebagian besar dari Al-Quran karena banyaknya penghafal Al-Quran yang wafat, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan dan menyusun Al-Quran yang tertulis pada daun, pelepah kurma, tulang-tulang, batu-batu tipis, dan dari hafalan para sahabat. Zaid bin Thabit sangat berhati-hati dalam melaksanakan tugas yang sangat berat namun mulia ini. Zaid bin Thabit hanya menerima lembaran-lembaran Al-Quran jika memenuhi dua kriteria. Yang pertama, isi lembaran tersebut harus sesuai dengan hafalan salah seorang sahabat. Yang kedua, lembaran yang ada harus dipersaksikan oleh dua orang saksi yang menyaksikan bahwa lembaran tersebut memang ditulis di hadapan Rasulullah SAW. Lembaran-lembaran yang sesuai dua kriteria tersebut kemudian disusun oleh Zaid bin Thabit menjadi satu mushaf. Mushaf tersebut disimpan di rumah Abu Bakar As-Siddiq hingga wafatnya beliau, kemudian di rumah Umar bin Khattab selama hidupnya beliau, kemudian bersama Hafsah binti Umar sesuai wasiat Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah orang-orang yang ikut andil dalam tugas yang mulia ini. Menjelang ajal beliau, Abu Bakar bertanya kepada kaum muslimin, "Sesungguhnya saya telah mewasiatkan sesuatu tentang penggantiku. Apakah kalian rela dengan apa yang saya lakukan?" Maka kaum muslimin menjawab, "Kami rela, wahai Khalifah Rasulullah, wahai pengganti Rasulullah." Maka dengan demikian telah terjadi penyerahan mandat dari kaum muslimin kepada Abu Bakar untuk menunjuk khalifah penggantinya. Nah, sejak saat itu Abu Bakar menyerap aspirasi kaum muslimin. Setelah Abu Bakar menyerap aspirasi umat Islam tentang siapa orang yang mereka inginkan sebagai khalifah sepeninggalnya, Abu Bakar mengumumkan kepada umat bahwa penggantinya kelak adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memangku jabatan khalifah setelah dibaiat kaum muslimin pada hari Selasa, tanggal 22 bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, yakni pada hari wafatnya Abu Bakar dengan penunjukan dari Abu Bakar. Perlu dipahami, penunjukan Umar oleh Abu Bakar sebenarnya hanya pencalonan, bukan pengangkatan. Umar baru menjadi khalifah setelah dibaiat oleh umat. Nah, Umar bin Khattab dipanggil dengan gelar Amirul Mukminin. Di masa pemerintahan Khalifah Umar, terjadi banyak pembebasan wilayah, termasuk pembebasan wilayah-wilayah dua negara adidaya saat itu, Romawi Bizantium dan Persia. Bahkan kekuasaan para Kisra Persia dari dinasti Sasan dihapus dari muka bumi. Pembebasan Syam dan Mesir dari Kekaisaran Bizantium tidak sesulit pembebasan Persia, karena penguasa dan penduduk kota-kota di Syam membenci pemerintahan Bizantium yang represif terhadap penduduk Syam dan Mesir, walaupun mereka sama-sama beragama Nasrani. Pada bulan Rabiul Awal tahun 16 Hijriah,
mulai ditulis penanggalan tahun Hijriah atas usulan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Para sahabat menetapkan permulaannya didasarkan pada peristiwa paling penting dalam sejarah Islam, yaitu hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah untuk mendirikan negara Islam. Khalifah Umar bin Khattab adalah kepala negara yang berhasil menjalankan sistem Islam dengan baik. Selain futuhat-futuhat yang dilakukannya, beliau sangat memperhatikan pengaturan harta benda Daulah Khilafah Islamiyah. Pada akhir Muharram tahun 20 Hijriah, Khalifah Umar menyempurnakan Baitul Mal yang telah dirintis pada masa Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar. Oleh Umar dibuatkan bangunan khusus untuk Baitul Mal. Setelah banyak harta rampasan perang atau ghanimah hasil penaklukan Persia dan Romawi di Syam dan Mesir, Khalifah Umar membentuk bagian-bagian Baitul Mal, mengangkat para penulisnya, menetapkan santunan untuk seluruh kaum muslimin, untuk pembentukan tentara. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an merasa ajalnya hampir tiba akibat ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, seorang Majusi, ketika beliau akan memulai mengimami sholat subuh. Saat itu beliau menunjuk 6 ahlu syura: Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan memberi batas waktu kepada mereka 3 hari untuk mengangkat khalifah yang baru di antara mereka. Beliau berwasiat kepada mereka, apabila dalam jangka waktu 3 hari tidak tercapai kesepakatan, maka hendaknya orang yang tidak sepakat dibunuh setelah hari ketiga. Beliau menugaskan 50 orang untuk melaksanakan wasiat ini. Padahal para ahlu syura itu adalah para sahabat terkemuka. Para sahabat tidak menolak wasiat Umar ini, sehingga terwujudlah ijma' sahabat bahwa kaum muslimin tidak boleh mengalami kevakuman khalifah lebih dari 3 hari 3 malam. Sesudah berkuasa selama 10 tahun, Khalifah Umar pun wafat dan dikuburkan di samping kuburan Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu an. 6 orang yang disebutkan Umar pun segera berkumpul, bermusyawarah di dalam sebuah rumah. Pilihan mengerucut kepada Utsman dan Ali, hingga akhirnya Abdurrahman bin Auf membaiat Utsman, dan Ali pun juga segera membaiat Utsman. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, di wilayah-wilayah di luar Makkah dan Madinah, khususnya di Syam, Basrah, dan Kufah, terjadi perbedaan bacaan Al-Quran. Melihat perpecahan itu, Hudzaifah bin Al-Yaman mengusulkan kepada Utsman bin Affan sebagai khalifah agar menyatukan bacaan Al-Quran. Maka pada tahun 25 Hijriah, Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan penyalinan lembaran-lembaran Al-Quran yang dikumpulkan di masa Abu Bakar, yang disimpan di rumah Ummul Mukminin Hafsah binti Umar bin Khattab, ke dalam sebuah mushaf yang dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Tugas ini diamanahkan kepada Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Tim ini membuat 7 salinan. Ke-7 mushaf ini dikirim ke kota Makkah, Syam, Yaman, Bahrain, Basra, Kufah, dan di Madinah disimpan 1 salinan. Agar terjaga kesatuan bacaan Al-Quran, Khalifah Utsman memerintahkan agar membakar selain ke-7 salinan mushaf ini, dan para sahabat tidak mengingkarinya, sehingga terjadilah ijma' sahabat akan keabsahan mushaf Utsmani tersebut. Dan kelak setelah muncul percetakan, mushaf Utsmani dicetak sesuai salinan yang ada. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang ikut andil dalam tugas yang mulia ini. Pada masa pemerintahan Utsman, timbul fitnah besar yang membuat kaum muslimin harus menghunus senjata dan membunuh khalifahnya sendiri di Madinah. Kemelut kematian Khalifah Utsman bin Affan terus berlanjut hingga saat Ali bin Abi Thalib berkuasa. Daulah khilafah disibukkan oleh masalah-masalah internal, seperti perang Jamal, yaitu perang melawan pasukan Ummul Mukminin Aisyah,
lalu perang Siffin, yaitu melawan pasukan Muawiyah, dan kemudian perang Nahrawan, yakni perang melawan golongan Khawarij. Karenanya Daulah Khilafah tidak banyak melakukan pembebasan negeri-negeri. Di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ibu kota Daulah Khilafah Islamiyah berpindah dari Madinah ke Kufah. Setelah terjadi peperangan antara Khalifah Ali dan Muawiyah pada tahun 41 Hijriah, mulailah muncul pemalsuan hadis. Pemalsuan hadis ini bermotif politik, dilakukan oleh kelompok pendukung Ali, pendukung Muawiyah, dan kelompok Khawarij untuk mendukung argumen kelompoknya masing-masing. Nah, sejak itulah para sahabat mulai mempertanyakan sanad hadis. Mereka tidak akan menerima hadis kecuali dari orang yang dipercaya agamanya, diyakini hafalan dan pemeliharaannya terhadap hadis yang diriwayatkannya. Setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat, kaum muslimin di Kufah membaiat Hasan bin Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Kemudian Muawiyah datang menemuinya. Demi kesatuan kaum muslimin, Khalifah Hasan mengundurkan diri dari jabatan khalifah pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah dan mengirimkan utusan untuk menyerahkan urusan kekhilafahan kepada Muawiyah. Setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib memberikan baiatnya kepada Muawiyah, kaum muslimin pun membaiat Muawiyah. Pada tahun 50 Hijriah, Khalifah Muawiyah menyerukan dan memaksa penduduk Syam untuk membaiat anaknya, yaitu Yazid, sebagai putra mahkota dan khalifah setelah Muawiyah meninggal. Sistem pewarisan kekuasaan oleh seorang khalifah kepada calon khalifah berikutnya dari kalangan anak-anak, saudara, atau kerabatnya sendiri ini sebenarnya seperti sistem kerajaan. Sistem ini sebenarnya bertentangan secara total dengan sistem pemerintahan Islam yang menjadikan kekuasaan sebagai milik umat, bukan milik khalifah atau keluarga khalifah. Maka dari itu, dalam pemilihan khalifah, aspirasi umat sangat diperhatikan dan sangat menentukan. Nah, penerapan sistem putra mahkota ini menyebabkan kaum muslimin kesulitan memberikan baiat kepada orang yang mereka kehendaki secara ridho dan pilihan atau birridho wal ikhtiyar. Jadi sistem pewarisan itu telah mengubah karakter baiat yang seharusnya diberikan oleh rakyat dengan ridho dan pilihan menjadi baiat yang diberikan secara paksaan. Namun demikian, metode untuk memperoleh kekuasaan sepanjang sejarah negara Islam tetap dengan jalan baiat, bukan dengan jalan pewarisan kekuasaan atau sistem putra mahkota semata-mata. Kesalahan yang dilakukan oleh Muawiyah ini diikuti oleh khalifah-khalifah sesudahnya. Tercatat ada 14 khalifah dari Bani Umayyah yang menjadi khalifah dalam rentang waktu sekitar 89 tahun. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ibu kota Daulah Khilafah Islamiyah berpindah dari Kufah ke Damaskus, Suriah. Pada masa khilafah Bani Umayyah, pembebasan-pembebasan berlanjut dengan gemilang hingga masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Wilayah Daulah Khilafah Islamiyah terbentang dari Punjab di India hingga Andalusia di Eropa. Pada masa itu, warga negara Khilafah Islamiyah terdiri dari berbagai bangsa, suku, bahasa, agama, adat istiadat, undang-undang, dan kebudayaan, mencakup bangsa Arab, Persia, Suriah, Romawi, Barbar, Afrika, Mongol, dan India. Ada yang beragama Nasrani, Yahudi, Mazhab, Zoroaster, dan beragam agama Persia. Namun Islam berhasil melebur perbedaan-perbedaan berbagai bangsa dan agama itu menjadi umat yang satu, yaitu umat Islam. Mereka dipersatukan oleh agama, bahasa, thaqafah, dan undang-undang yang sama, yaitu Islam. Peleburan ini tidak akan terwujud kecuali oleh Daulah Khilafah Islamiyah. Ada 4 faktor penting yang memungkinkan peleburan bangsa-bangsa ini berlangsung sempurna. Yang pertama,
negara Islam memberi perlakuan yang adil terhadap seluruh rakyatnya, baik muslim maupun non-muslim, dalam aspek pelayanan dan hukum. Yang kedua, pembauran yang dilakukan kaum muslimin sebagai pihak penakluk. Tidak ada tembok pemisah antara kelompok penakluk dan kelompok yang ditaklukkan. Mereka tinggal bertetangga dengan penduduk yang ditaklukkan dan bekerja sama dalam seluruh urusan kehidupan. Yang ketiga, masuk Islamnya penduduk yang ditaklukkan setelah melihat cahaya Islam yang diterapkan secara benar dan nyata pada semua aspek kehidupan. Dan yang keempat, Islam mengubah secara total akal dan jiwa bangsa-bangsa yang memeluk Islam. Pandangan hidup dan standar kehidupan mereka berubah. Mereka menjadi manusia baru yang berbeda dengan manusia sebelumnya. Kepada non-muslim yang menjadi ahlu dhimmah, Daulah Khilafah Islamiyah membiarkan mereka mengikuti agama masing-masing dalam hal akidah, ibadah, pernikahan, makanan dan pakaian. Khilafah mewajibkan mereka membayar jizyah yang dibayarkan setahun sekali. Daulah Khilafah Islamiyah mengangkat hakim dari kalangan mereka sendiri yang akan menyelesaikan perkara-perkara di antara mereka. Adapun dalam urusan muamalah dan sanksi-sanksi pidana, penerapannya disamakan dengan kaum muslimin. Di mata hukum Islam, kedudukan muslim dan non-muslim adalah sama. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, dibangun Masjid Agung Damaskus yang lalu dijadikan pusat Baitul Mal, perbendaharaan negara. Pada masa itu, kesejahteraan rakyat mendapat perhatian besar. Anak yatim, orang cacat, dan orang sakit diberikan jaminan hidup, diberikan pengajar dan diberikan perawat. Dibangun pula jalan-jalan raya. Di sepanjang jalan itu digali sumur untuk menyediakan air bagi orang yang melewatinya. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, keadilan Islam yang diterapkan mampu mengayomi seluruh rakyat, termasuk kepada kaum kafir dhimmi. Pada masa pemerintahannya, setiap orang berkecukupan, sehingga tidak ada lagi yang mau menerima zakat. Selain itu banyak diperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para khalifah Bani Umayyah sebelum beliau, khususnya dalam hal penguasaan negara secara paksa atas milik rakyat. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga memerintahkan pengumpulan dan kodifikasi al-hadis. Ada 3 faktor yang mendorong lahirnya instruksi ini. Yang pertama, wilayah Islam yang semakin meluas disertai semakin banyak dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi umat Islam. Semua itu menuntut kaum muslimin mendapatkan petunjuk dari hadis Nabi SAW, di samping tentunya petunjuk dari Al-Quran. Yang kedua, munculnya kekhawatiran akan lenyapnya hadis Nabi karena banyaknya para sahabat yang meninggal dunia akibat usia lanjut dan banyaknya peperangan. Yang ketiga, makin maraknya kegiatan pemalsuan hadis. Saat itu, di negeri-negeri yang baru dibebaskan, muncul masalah-masalah baru yang sebelumnya tidak ada. Pada masa itu hidup banyak ulama yang mampu beristihad, yang mampu menggali hukum dari sumber-sumber hukum Islam untuk memecahkan masalah-masalah baru yang muncul. Di antaranya, Imam Hasan Al-Basri, Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin, Imam Ja'far As-Sadiq, dan Imam Malik bin Anas. Kuatnya kreativitas dan besarnya kemampuan ijtihad menyebabkan Daulah Khilafah Islamiyah mampu memecahkan masalah-masalah baru yang terjadi di negeri-negeri yang dibebaskannya. Khilafah Bani Umayyah berakhir pada tahun 132 Hijriah saat terjadi perebutan kekuasaan dari tangan Khalifah Marwan bin Muhammad oleh pasukan Bani Abbasiyah. Saat itu, kesultanan-kesultanan bersatu di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Abul Abbas As-Saffah. Abul Abbas As-Saffah dibaiat sebagai khalifah di Kufah pada tanggal 3 Rabiul Awal tahun 132 Hijriah. Para khalifah Bani Abbasiyah memerintah Daulah Khilafah Islamiyah selama hampir 8 abad, mulai tahun 132 Hijriah hingga 923 Hijriah.
Pada masa Abul Abbas As-Saffah, pusat pemerintahan khilafah berada di kota Kufah. Namun setelah kota Baghdad dibangun antara tahun 138 Hijriah hingga 149 Hijriah pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur, ibu kota Daulah Khilafah Islamiyah berpindah ke Baghdad. Kota Baghdad adalah kota yang sangat indah dan paling maju di dunia saat itu. Pada tahun 800 Masehi saja, penduduk Baghdad sudah lebih dari 1 juta orang. Kota ini tumbuh menjadi pusat peradaban Islam, pusat politik, pusat perdagangan, pusat pendidikan, kesehatan, dan pusat iptek. Pada abad kedua Hijriah, pemalsuan hadis semakin berkembang dengan beragam motif, mulai dari motif politik hingga motif untuk meruntuhkan Islam yang dilakukan oleh orang-orang zindik. Para ulama hadis pun bangkit dan menyusun berbagai kodifikasi hadis. Di antara yang masih kita jumpai sampai sekarang adalah pertama, Kitab Al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik bin Anas atas permintaan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Yang kedua, Musnad Asy-Syafi'i karya Imam Asy-Syafi'i. Yang ketiga, Kitab Mukhtaliful Hadis karya Imam Asy-Syafi'i juga. Kitab ini membahas cara menerima hadis sebagai hujah dan cara mengkompromikan hadis-hadis yang kelihatannya saling kontradiktif. Kitab yang keempat adalah As-Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Ishaq. Pada masa pemerintahan Khilafah Abbasiyah, semua bidang ilmu pengetahuan seperti kimia, matematika, kedokteran, teknik, astronomi tumbuh subur dan mengalami kemajuan yang sangat pesat di seluruh wilayah Daulah Khilafah Islamiyah. Kemajuan pengetahuan di masa itu sangat ditopang oleh mulai digunakannya kertas. Pabrik kertas pertama di luar Cina didirikan oleh kaum muslimin pada tahun 757 Masehi di Samarkand. Setelah itu, pabrik-pabrik kertas menyebar ke seluruh penjuru Daulah Khilafah Islamiyah. Kemajuan iptek ini didukung oleh para khalifah yang senang dengan ilmu pengetahuan modern. Di Baghdad, tersebar tempat-tempat kajian ilmu yang diadakan di rumah-rumah, gedung-gedung pemerintahan, dan masjid-masjid yang diisi oleh para ulama yang senantiasa mendiskusikan ilmu pengetahuan. Khalifah Harun Ar-Rasyid pernah mengirim surat kepada para gubernur dan panglima perangnya yang isinya antara lain menginstruksikan agar para pejabat negara memberi dorongan kepada para penuntut ilmu seperti penghafal Al-Quran, periwayat hadis Nabi, dan yang mendalami ilmu syariat Islam dengan memberi hadiah masing-masing sebesar 1.000 dinar atau lebih kurang 425 juta rupiah. Para khalifah dan kaum muslimin berlomba-lomba mendirikan sekolah-sekolah, perguruan tinggi Islam yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas. Di bagian barat Daulah Khilafah Islamiyah, yakni di Andalusia, peradaban Islam berkembang pesat. Andalusia adalah nama yang dikenal di dunia Islam untuk semenanjung Iberia yang kini terdiri dari 2 negara, Spanyol dan Portugal. Andalusia saat itu beribu kota di kota Cordoba. Cordoba yang dibangun pada tahun 750 Masehi adalah kota yang memiliki drainase yang bagus sehingga jalan-jalan tampak bersih dan asri. Di bawah kekuasaan Islam, Andalusia mengalami kemajuan pesat dan menjadi pusat pengembangan iptek sehingga menjadi tujuan mencari ilmu di abad pertengahan. Ilmu pengetahuan berkembang dengan perantaran bahasa Arab. Orang-orang Andalusia, baik muslim maupun non-muslim, menerima dan mempelajari bahasa Arab. Andalusia atau Spanyol saat itu menjadi pusat pembelajaran atau center of learning dari masyarakat Eropa dengan adanya Universitas Cordoba yang didirikan oleh Al-Hakam bin Abdurrahman An-Nasir yang menampung mahasiswa dari kaum muslimin dan juga dari kaum Eropa. Pada masa Khilafah Abbasiyah, perpustakaan menjadi jantung ilmu pengetahuan. Di kota-kota besar seperti Baghdad, Kairo, Naisabur, Balkh, Merv, Bukhara,
Samarkand, Isfahan, Ghazni, Lahore, dan Aleppo, sampai kota-kota Islam di Eropa seperti Cordoba, Sevilla, Granada, Malaga, dan Pisa. Terdapat perpustakaan-perpustakaan besar yang dibanggakan. Khalifah Harun ar-Rasyid mendirikan perpustakaan Universitas Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini semakin lengkap di masa Khalifah Al-Ma'mun. Perpustakaan Baitul Hikmah dilengkapi dengan buku-buku dan manuskrip-manuskrip dari berbagai bahasa, seperti bahasa Koptik, Yunani kuno, India, Persia, dan Arameon yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dengan demikian, perpustakaan ini memuat hasil-hasil peradaban dan kebudayaan manusia dari berbagai penjuru dunia dan merupakan perpustakaan paling lengkap pada saat itu. Di Madrasah Al-Fardiliyah terdapat perpustakaan yang sangat besar. Tempat tersimpannya koleksi 100.000 kitab. Padahal di masa itu belum ada percetakan. Di perpustakaan ini terdapat 6.500 kitab mengenai ilmu, teknik, astronomi, dan 2 buah bola dunia atau globe yang saat itu bahkan orang Eropa masih menganggap bumi ini datar. Globe yang satu untuk Batlimus dan satu lagi untuk Abu Al-Hasan As-Sufi seharga 300 dinar. Semua ini menunjukkan betapa besar dorongan Islam terhadap kaum muslimin untuk menuntut dan mengadakan penelitian ilmiah. Kesungguhan kaum muslimin terhadap ilmu tampak dalam pengaturan perpustakaan, pusat-pusat penjualan buku, jadwal diskusi, dan penelitian-penelitian. Daulah Khilafah Islamiyah telah berhasil menjamin kesehatan masyarakat, mengatasi dan mengobati orang-orang sakit, serta mendirikan tempat-tempat pengobatan yang dibiayai oleh Baitul Mal atau kas negara. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, sebuah rumah sakit dibangun di Baghdad, yang merupakan rumah sakit pertama di sepanjang sejarah kota ini. Setelah itu dalam waktu yang singkat banyak rumah sakit bermunculan, seperti di Kairo dan Damaskus. Rumah sakit yang dibangun dibedakan antara laki-laki dan wanita, dan di dalamnya terdapat kamar-kamar khusus bagi setiap pasien. Penentuan waktu sholat, penentuan arah Ka'bah, perkembangan perdagangan, dan kewajiban jihad mendorong kaum muslimin mengkaji astronomi dan hal-hal yang terkait seperti geografi dan matematika. Kaum muslimin menjauhkan ilmu astronomi dari astrologi dan khurafat, cerita-cerita bohong. Untuk keperluan ini, Khalifah Al-Ma'mun yang memerintah antara tahun 783 hingga 833 Masehi membangun sebuah observatorium di Baghdad, di Baitul Hikmah, dan sebuah lagi di dataran Tadmor, Pamira. Dalam observatorium ini, elemen-elemen mendasar dari buku Al-Makis, karya Ptolemeus, seperti inklinasi gerhana, panjang tahun Masehi, dan ketepatan perbedaan lama waktu malam dan siang diteliti ulang. Pengamatan terhadap gerakan benda-benda angkasa dilakukan, dan pengukuran geodesi juga dibuat. Pada awal abad kedua Hijriah, dilakukan penerjemahan buku-buku filsafat Yunani seperti mantik Aristoteles ke bahasa Arab. Penerjemahan ini awalnya dimaksudkan untuk membantah filsafat Yunani, terutama yang berhubungan dengan mantik atau logika dan ketuhanan atau teologi yang biasa dipakai oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi. Namun, penerjemahan filsafat ini memberi efek samping yang negatif berupa pengaruh pada cara beristidlal atau menggunakan dalil dan pada pemikiran para ulama yang mempelajari filsafat Yunani ini. Meskipun pemikiran para ulama itu masih tergolong pemikiran Islami. Maka muncullah ahli-ahli ilmu kalam atau mutakalimin dengan golongannya masing-masing, seperti Mu'tazilah, Jabariyah, Ahlus Sunnah, dan lain-lain. Pada abad ketiga Hijriah, terjadi pemalsuan hadis. Pemalsuan hadis Nabi ini berhasil dibendung oleh para ulama ahli hadis dengan upaya-upaya pemurnian hadis. Yahya bin Ma'in menulis kitab Tarikhur Rijal, yaitu kitab tentang sejarah dan riwayat hidup para perawi hadis. Muhammad bin Sa'ad menulis kitab At-Tabaqat,
yaitu tentang tingkatan para perawi hadis. Imam Ahmad bin Hambal menyusun kitab Al-Ilal yang menjelaskan beberapa ketentuan tentang cacat atau kelemahan suatu hadis dan perawinya. Beliau juga menyusun kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Terjadi juga upaya penghimpunan, penyeleksian, penulisan, dan pembukuan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara besar-besaran. Upaya ini dilakukan oleh Imam Bukhari yang menyusun Sahih Bukhari, Imam Muslim yang menyusun Sahih Muslim, Imam Abu Dawud yang menyusun Sunan Abi Dawud, Imam Ibnu Majah yang menyusun Sunan Ibnu Majah, Imam An-Nasai yang menyusun Sunan An-Nasai, dan Imam Tirmidzi yang menyusun Sunan At-Tirmidzi. Saat itu, fikih Islam berkembang pesat dan muncul banyak mazhab fikih Islam. Hal inilah yang mendorong Imam Asy-Syafi'i membukukan ilmu usul fikih. Yang menarik adalah usul fikih dari Imam Asy-Syafi'i ini melakukan pembahasan yang bersifat usuli, yaitu sesuai dengan disiplin usul fikih, dan bersifat tasyri'i, yaitu mengacu pada hukum Islam, bukan dengan cara yang mengikuti mantik atau logika. Imam Syafi'i antara lain menyusun kitab Ar-Risalah dan Ibtalul Istihsan. Nah, dengan adanya kitab-kitab usul fikih ini, kemampuan beristihad dari kaum muslimin semakin meningkat. Kekuatan daulah khilafah juga meningkat pula, karena kekuatan daulah khilafah Islamiyah akan berjalan seiring dengan kekuatan pemikirannya, kemudian juga kemampuannya menciptakan hal-hal yang baru, dan kemampuan berijtihad. Dalam bidang ilmu aritmatika yang diadopsi dari India, seorang ahli matematika muslim yang hidup antara tahun 780 hingga 850 Masehi menyusun kitab Al-Jabr wa Al-Muqabalah, buku tentang restitusi dan perbandingan. Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Penulis Latin menyebut nama beliau dengan algoritma. Sedang kata jabr dalam buku beliau beralih menjadi algebra dalam bahasa Inggris. Pada tahun 221 Hijriah, oleh Khalifah Al-Mu'tasim Billah, ibu kota Khilafah Abbasiyah dipindah ke kota Samarra, 60 mil sebelah utara Baghdad. Pada tahun 223 Hijriah, Khalifah Al-Mu'tasim Billah menyahut seruan seorang muslimah yang meminta pertolongan karena ditawan oleh Romawi dan menyelamatkannya. Salah satu tugas daulah khilafah Islamiyah adalah melindungi setiap warga negaranya, walau hanya satu orang wanita. Perlindungan ini juga diberikan kepada orang-orang kafir zimmi. Pertolongan kepada satu orang wanita tersebut pernah membuat Amuriyah dibebaskan, 30.000 tentara Romawi terbunuh, dan 30.000 lainnya ditawan. Pada masa Khilafah Abbasiyah, ilmu optik berkembang pesat. Ibnu Al-Haytham memberikan sumbangan yang sangat berharga dalam ilmu optik modern. Orang Eropa menyebut beliau dengan Al-Hazim. Beliau mendeskripsikan dengan jelas tentang struktur mata dan memberikan ide revolusioner berkenaan dengan mekanisme pandangan. Beliau juga meneliti cermin cembung dan cekung, serta menjelaskan berbagai jenis lensa. Dengan ilmu ini, operasi katarak pertama kali diperkenalkan oleh para ahli optik muslim. Mereka mengetahui bahwa katarak disebabkan oleh tidak cukupnya kapasitas lensa mata. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Muntansir Billah, didirikan Universitas Al-Muntansiriyah sebagai sekolah Islam terbesar masa itu di kota Baghdad, dan khusus ditujukan bagi pendidikan yang bebas biaya. Di sekolah ini, setiap siswa menerima beasiswa sebesar 1 dinar setiap bulannya. 1 dinar kira-kira sekarang 4,25 gram emas ya. Di samping itu, kebutuhan hidup para siswa dijamin. Disediakan makanan berupa roti dan daging tanpa dipungut biaya sepeser pun.
Pada tahun 286 Hijriah, Khalifah Al-Mu'tamid memindahkan kembali pusat pemerintahan dan ibu kota khilafah ke Baghdad. Pada tahun 913 Masehi, Istana Al-Hamra atau Al-Hamra Qasr dibangun di Granada. Istana ini sangat indah, dibangun melalui perpaduan antara kemajuan iptek dan seni arsitektur yang tinggi. Pada abad keempat Hijriah, ijtihad mulai melemah dalam jiwa kaum muslimin. Muncul kemalasan berpikir, dan para mujtahid pun mulai langka. Pada masa ini, yang bermunculan adalah kitab syarah atau penjelasan dan kitab hasyiah atau catatan pinggir yang kebanyakan kosong dari penemuan-penemuan baru, baik baru dalam istinbat atau penggalian hukum dan baru dalam ijtihad. Ketidakmampuan beristihad ini juga memunculkan fanatisme madhab, sehingga seseorang akan menutup diri dari pendapat madhab yang berlawanan. Ini justru suatu sikap yang bertentangan dengan sikap para imam madhab yang sangat terbuka terhadap pendapat imam madhab lainnya. Sedemikian parahnya kemunduran pemikiran saat itu, hingga seorang fuqaha Al-Qaffal mengatakan bahwa pintu ijtihad harus ditutup dan wajib bertaklid. Pelarangan ini menyebabkan mayoritas kaum muslimin, ya walaupun tidak semua, menjadi orang-orang yang bertaklid atau muqallid. Sedikit sekali yang melakukan ijtihad. Karena pintu ijtihad seolah-olah tertutup, maka dampaknya adalah problem-problem baru yang muncul di masyarakat tidak mampu dipecahkan. Nah, inilah yang menyebabkan daulah khilafah Islamiyah mulai melemah. Pada tahun 339 Hijriah, Sultan Saifud Daulah mendirikan pemerintahan Hamdaniyin di Aleppo. Pemerintahan Hamdaniyin di Aleppo ini sebenarnya hanyalah pemerintahan provinsi dari khilafah Abbasiyah. Namun karena mereka diberi kekuasaan yang sangat besar untuk mengatur wilayahnya, jadilah provinsi ini seolah-olah sebagai sebuah negara atau negara bagian dari sebuah negara federal. Hal ini juga terjadi pada wilayah-wilayah lainnya. Keadaan ini sebenarnya bertentangan dengan syariat Islam yang menetapkan bahwa bentuk negara khilafah Islam adalah menganut sistem kesatuan. Terpecahnya daulah khilafah Islamiyah menjadi negara-negara kecil ini berujung pada melemahnya kekuatan daulah khilafah Islamiyah. Pada tahun 358 Hijriah, kota Kairo dibangun oleh Jauhar Al-Khatib As-Sikili atas perintah Mu'iz Lidinillah dari Bani Fatimiyah yang beraliran Syiah Ismailiyah. Kairo menjadi pusat pemerintahan Bani Fatimiyah selama kurang lebih 200 tahun hingga tahun 542 Hijriah. Kelompok Fatimiyin adalah kelompok Syiah sekte Ismailiyah. Sekte ini didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi di Maroko, kemudian berpindah dan berpusat di Mesir. Di Mesir, kelompok ini mendirikan khilafah Fatimiyah. Keadaan ini menyebabkan kaum muslimin hidup dalam dua negara, yaitu khilafah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad dan khilafah Fatimiyah yang berpusat di Kairo. Kondisi semacam ini sangat bertentangan dengan syariah Islam, karena kaum muslimin tidak boleh memiliki lebih dari satu negara atau satu khalifah. Keadaan ini semakin melemahkan khilafah Islamiyah. Perlu diketahui bahwa Bani Fatimiyah ini bukan keturunan Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bernasabkan kepada Fatimah binti Babak Al-Kharmi yang merupakan anggota Syiah sekte Rafidhah merangkap sekte Ismailiyah. Sekte Rafidhah adalah sekte yang memisahkan diri dari Imam Zaid karena pemimpin muslim Syiah Zaidiyah ini mencintai dan memuji kebaikan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Aliran Ismailiyah sendiri adalah aliran yang bertentangan dengan Islam. Pada tahun 987 Masehi, Masjid Agung Cordoba dibangun. Masjid Cordoba
memiliki arsitektur yang sangat indah, sekaligus memiliki fungsi akustik, sehingga meskipun saat itu belum ada alat pengeras suara elektronik, suara khotib bisa terdengar jelas hingga pojok-pojok masjid yang cukup besar. Tata ruang masjid juga ditambah dengan pola ventilasi yang luar biasa, yang menjamin cukupnya cahaya dan segarnya udara. Pada masa Khilafah Abbasiyah, bidang kedokteran mengalami kemajuan yang sangat pesat. Salah satu dokter muslim yang terkenal saat itu adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina, orang Eropa menyebutnya Avicenna. Beliau hidup antara tahun 980 hingga 1037 Masehi. Beliau berhasil menyusun kitab Qanun At-Tibi, atau orang Eropa menyebutnya dengan nama Canon. Kitab ini menjadi rujukan mahasiswa-mahasiswa kedokteran di Eropa selama berabad-abad. Dalam bidang pembedahan, Abul Qasim Az-Zahrawi menemukan banyak alat-alat bedah dan menuliskannya dalam buku At-Tasrif. Dalam bukunya tersebut, beliau juga menjelaskan metode operasi untuk berbagai macam penyakit. Pada abad kelima Hijriah atau 11 Masehi, kreativitas mulai melemah dan ijtihad pun menyusut. Lemahnya pemikiran ini menghantarkan pada perpecahan dan kelemahan daulah khilafah Islamiyah. Kelemahan ini semakin bertambah dengan adanya perang salib secara beruntun. Pada tahun 489 Hijriah, Paus Urbanus menyelenggarakan kongres tahunan yang dihadiri 225 uskup gereja dari seluruh sekte Kristen di Eropa Barat. Sri Paus berpidato dan membakar kebencian terhadap kaum muslimin dan mengusulkan pengusiran kaum muslimin dari Baitul Maqdis. Seruan ini disambut oleh Boutros, seorang pendeta Perancis. Boutros berhasil mengumpulkan pasukan salib dalam jumlah besar. Pada tahun 490 Hijriah, di seberang sungai Dardanil, pasukan salib pimpinan Boutros ini berhasil dikalahkan oleh pasukan Islam dari Bani Saljuk. Saat itu negara dalam kondisi kritis dan tidak mampu menggerakkan seluruh rakyatnya yang sedang lemah pemikirannya untuk berjihad melawan pasukan salib. Inilah yang menyebabkan hanya Bani Saljuk yang berkuasa di Syam yang berusaha membendung serangan pasukan salib. Pada tahun 491 Hijriah, keluarlah pasukan salib berikutnya dari Eropa dalam jumlah yang jauh lebih besar. Pada perang salib kali ini, Perdana Menteri Mesir dari Daulah Fatimiyah yang bernama Afdal bin Badar al-Jamali bekerja sama dengan pasukan salib memusuhi Bani Saljuk. Ia menguasai Baitul Maqdis dan merampasnya dari Bani Saljuk. Pasukan salib tidak senang dengan tindakannya, kemudian menyerangnya di Baitul Maqdis. Pada hari Jumat, 23 Sya'ban tahun 492 Hijriah, pasukan salib menguasai Al-Quds, Yerusalem. Pasukan Prancis tiba dengan 2 juta tentara. Pasukan salib membuat kerusakan di sana-sini, merampok di sekitar Kubah Sakhra, kubah batu, membunuh 60.000 kaum muslimin dengan cara yang membuat bulu kuduk berdiri. Dalam surat yang mereka kirimkan ke Sri Paus, mereka menuliskan, jika Sri Paus ingin mengetahui apa yang kami lakukan terhadap musuh-musuh kami, maka percayalah bahwa di Haikal Sulaiman dan rumah ibadahnya, kuda-kuda kami berjalan di lautan darah kaum muslimin hingga sampai lututnya. Tentara salib tidak menghormati arti kesucian kota Al-Quds, kota Yerusalem ini. Mereka tidak hanya membantai kaum muslimin, tetapi juga penduduk Al-Quds yang beragama Nasrani dan Yahudi. Ketiga pemeluk agama ini yang sebelumnya hidup aman sentosa dalam lindungan negara Islam yang melindungi mereka dan memberikan jaminan keamanan kepada mereka. Setelah itu, pasukan salib mendirikan kerajaan-kerajaan Kristen seperti Roha atau Edessa, Antioquia, Armenia, Tarablus, dan Baitul Maqdis. Pasukan Islam Bani Saljuk bangkit melawan, dipimpin Sultan Imaduddin Zangki, kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Nuruddin Mahmud Zangki dengan panglimanya Asaduddin Shirkuh. Pasukan Islam Bani Saljuk mengusir pasukan salib di wilayah Syam dan Mesir. Pada tahun 564 Hijriah, Al-Adid mengangkat Salahuddin Al-Ayyubi, keponakan Asaduddin Shirkuh,
menjadi wazir, menteri yang memerintah Mesir. Salahuddin memecat seluruh hakim di Mesir yang beraliran Syiah dan menggantinya dengan hakim yang bermadhab Syafi'i. Dan setelah Al-Adid meninggal pada tahun 567 Hijriah, berakhirlah Daulah Fatimiyah di Mesir yang beraliran Syiah Ismailiyah. Setelah Halb dan Mosul dikuasai oleh pasukan Sultan Salahuddin, pasukan salib di Baitul Maqdis terkepung oleh pasukan Sultan Salahuddin dari 3 penjuru, Suriah di utara, Yordania di timur, dan Mesir di selatan. Pada hari Ahad, 15 Rajab, 583 Hijriah, 60.000 pasukan Salahuddin tiba di sebelah barat Al-Quds. Dan 5 hari kemudian, perang dimulai. Mujahidin bertempur mati-matian. Mereka memasang senjata andalannya, manjanik, dan mereka serang pasukan salib dengan hujan manjanik. Sementara itu, di Baitul Maqdis, pasukan salib mempertahankan bentengnya dengan seluruh kemampuannya. Pasukan Salahuddin bergerak ke sisi utara benteng, kemudian melubanginya dan membakarnya. Akhirnya, benteng dan istana ambruk. Pada hari Jumat, 27 Rajab 583 Hijriah, Sultan Salahuddin dan pasukannya memasuki kota Al-Quds, memberi ketentraman bagi seluruh warga kota, baik muslim maupun non-muslim. Belum usai menghadapi serangan pasukan salib, Daulah Khilafah Islamiyah yang sedang lemah dihadapkan pada serbuan pasukan Tartar dari Imperium Mongol di Asia Tengah. Pasukan Tartar secara brutal menghancur leburkan wilayah Bukhara, Samarkand, Khorasan, Rey, Qazvin, Maragheh, Ardabil, Kanjah, Tibris, Hamdan, Dagestan, Bulgaria, Balkan, Muru, dan Tus. Pada tanggal 12 Muharram tahun 656 Hijriah, 200.000 pasukan Tartar dipimpin Hulagu Khan mengepung Baghdad dari 2 arah, barat dan timur, dan dengan mudah masuk ke jantung kota Baghdad. Saat itu di Baghdad, pasukan Tartar tidak mendapatkan perlawanan yang berarti karena jumlah pasukan yang ada telah diciupkan oleh Ibnu Al-Qami, wazir atau menteri pengkhianat, hingga yang tersisa tinggal 10.000 personil. Ibnu Al-Qami juga yang merancang pembunuhan khalifah. Rencana ini didukung oleh Nasiruddin At-Tusi, antek Bani Fatimiyah yang menjadi penasihat Hulagu Khan. Pasukan Tartar melakukan kejahatan yang luar biasa di kota Baghdad. Mereka bunuh siapa saja yang mereka bisa bunuh. Laki-laki, wanita, anak-anak, remaja, dan orang tua. Mereka bunuh para khatib, para imam, dan penghafal Al-Quran. Mereka hancurkan masjid dan sekolah-sekolah. Pembantian massal ini berlangsung selama 40 hari. Korban mencapai 1,6 juta orang. Baghdad seperti timbunan mayat. Timbunan mayat ini diguyur oleh hujan. Air bercampur darah mengalir di lorong-lorong kota. Bau busuk dan wabah penyakit menyebar kemana-mana hingga ke Syam. Baghdad yang aman sentosa kini berubah menjadi puing-puing yang didiami oleh segelintir orang. Sejak saat itu, kaum muslimin hidup tanpa khalifah. Kehancuran Baghdad yang merupakan pusat peradaban Islam secara praktis menghancurkan khazanah pemikiran Islam. Keadaan ini menyebabkan jumlah mujtahid semakin langka. Terjadilah kemerosotan pemikiran yang luar biasa di tengah-tengah kaum muslimin. Pada tahun 658 Hijriah, pasukan Tartar menaklukkan kota Halb di seberang sungai Eufrat, kota Hama, juga kota Damaskus. Mendengar Damaskus jatuh ke tangan pasukan Tartar, Sultan Mesir, Malik Muzaffar Saifuddin Qutus dari Bani Mamluk bergerak bersama pasukannya menyongsong pasukan Tartar di Ain Jalut. Pada hari Jumat, tanggal 25 Ramadan 658 Hijriah, terjadilah perang dahsyat antara pasukan Tartar
dengan pasukan Islam. Pasukan Islam memenangkan perang ini. Sultan Kudus memerintahkan Panglima Baibars al-Banda Qodari mengejar pasukan Tartar hingga ke kota Harb, tempat Hulagu Khan bermarkas. Pada tahun 660 Hijriah, terjadi perpecahan di tubuh pasukan Tartar. Berkat Khan, sepupu Hulagu Khan masuk Islam dan menggabungkan diri dan pasukannya kepada Panglima Baibars dan pasukannya. Berkat Khan adalah putra Tuli Khan bin Genghis Khan. Ia masuk Islam dan mencintai ulama dan orang-orang saleh. Di Halb, bertemulah pasukan Tartar yang dipimpin Hulagu Khan dengan pasukan Sultan Baibars al-Banda Qodari yang ditambah dengan pasukan Tartar yang dipimpin Berkat Khan. Maka terjadilah perang yang dahsyat. Hulagu Khan berhasil dikalahkan dan melarikan diri ke Maragheh. Masuk Islamnya pasukan Tartar merupakan karunia Allah Azza wa Jalla bagi kaum muslimin. Interaksi mereka dengan kaum muslimin, khususnya para ulama yang berani mengatakan kebenaran di depan mereka, mampu menembuskan Islam ke dalam hati mereka yang kering dan buas. Sibuknya peperangan menyebabkan mereka tidak sempat mendalami syariat Islam. Itulah sebabnya kenapa di antara mereka ada yang mencintai Islam dan kaum muslimin seperti Sultan Berkat Khan dan Sultan Abu Said. Ada pula yang masih haus kekuasaan seperti Sultan Qazan, Sultan Khubanda dan Timur Leng. Setelah kota Baghdad hancur, Khilafah Abbasiyah melanjutkan pemerintahan Daulah Khilafah Islamiyah di Mesir. وذكره في الكتاب يتلى يا الله عليه صلى الله وفي الرسالات يدحه المعلى يا الله مجله مجلى الله. يبلى الزمن والوصف ليس يبلى يا الله هيهة ما لا شلة والله ما حدا علاه ترجم يا الله كلا ولا شمشلة.